Kalau orang simen truk macam mana sekalipun itu tidak jadi masalah, sebab pendanik orang akan gosok balik. Kereta ini saya akan cat, sebab dia punya cat dah rosak. Dia dah rosak sampai belakang, bagian pintu dan juga bumbung pun dia punya cat dah rosak. Jadi hari ini saya akan buka lampu bagian ini, benda-benda nih kita buat touch up sedikit, simen sedikit. Dia punya lampu saya udah buka. Di sini ada kompresor, ini adalah 60 liter dan dia punya motor atau horsepower. Ada juga satu kompresor yang saya baru beli, tapi di rem atas, yang itu di jalan belting. Dan motor 3 horsepower, dia punya tank 100 liter. Itu saya beli dalam 2000 lebih. Yang ini saya beli dalam 600 lebih, tidak salah saya. Sekali dengan dia punya aksesori. Dan bagian pintu Myvi ini dia punya clear dah rosak. Lapisan clear dia dah rosak, so ini kena gosok balik. Kena buang balik lapisan clear nih, clear lama. Yang bagian ini ada pecah. Saya akan korek, saya akan simen balik. Kalau saya tengok ini pernah simen bagian ini dan juga bagian ini lah. Ini adalah
bekas semen. Kalau bekas semen ini kita tidak korek balik, kalau kita terus cat dia akan mengelupas juga lah. Jadi bagian ini saya akan korek dulu. Saya akan buang semen lama nih, dan saya akan buat semen baru lah. Semennya kita kena campur dengan hadina. Jadi kalau kita nak semen ini kering dengan cepat, hadina kita kena letak banyak sedikit. Yang ini dalam nih. Yang getak. Semen ini tebal sedikit pun tidak apa-apa. So, kita akan gosok. Tidak, sudah kantah di naning. Naning itu tak? Di beliau di kali dua bisa di nakar kali itu. Ah, ngame tuh. Panjang juga di kau boleh. Sambungannya deh. Yang ini memang boleh turun sebab foil. Ini yang dah semen. So, kalau orang semen teruk macam mana sekalipun itu tidak jadi masalah, sebab benda ini orang akan gosok balik. Saya akan bagi keras dulu. So bila ada betul-betul keras, saya baru akan gosok lah. Saya akan pusing dan saya akan tengok mana yang perlu saya semen, dan saya akan semen. Sebelah ini dah gosok dengan kertas pasir, yang sebelah ini masih belum gosok. Lubang-lubang kecil ini saya sudah semen. Bagian ini adalah beberapa tempat. Bagian ini. Sebelum kita ndakot, kita semen dulu. Sekarang ini cuaca mendung.
Jadi saya guna heat gun nih. Ini saya beli dekat Shopee. Supaya dia lebih cepat kering lah. Bila kita menggunakan heat gun nih. Saya dah siap gosok dan buang semua lapisan clear yang dah rosak tuh. Dan hanya tinggal buka aksesori ini saja. Seperti handle. Saya akan buka dan boleh undercoat lah kereta nih. Cermin nih, getah nih, tapi lepas saya dah buka semua dia punya aksesori. Dan saya akan gosok sekali lagi satu body menggunakan kertas pasir 2000. Sebab las gosok saya menggunakan 1500 dan saya akan gosok guna kertas pasir 2000. So saya akan undercoat lah. Ini dah John. Saya gosok menggunakan kertas pasir 150. Saya gosok sekejap. Lepas tu saya gosok lagi dengan kertas pasir 800, 1000 dan last kali 1500. Yang sebelah sini pun saya dah gosok. Saya gosok 150, 800. Dan disebabkan masih ada lubang-lubang kecil, lubang-lubang halus yang saya perlu tutup. Jadi saya akan semen balik lubang kecil ini. Bahagian ini dah ada cantik, bagian ini pun ada settle. Ini bagian ini cuma yang bahagian ini belum oke. Ini ada sedikit, ini dah oke, ini pun dah oke. Cuma bahagian ini masih ada lubang. Hari itu masa touch up tidak cantik. Jadi saya akan semen balik ke lubang nih. Baru saya akan gosok balik lah. Ini adalah las gosok. Saya menggunakan kertas pasir 1500. Lepas gosok kali terakhir nih, kita boleh undercoat lah. Ini ada touch up sedikit lagi sebab dia ada lubang halus. Seperti ini. Jadi sekarang kita buat yang belah kiri ini. Selepas 400 ini saya akan gosok 1000, 1500 dan juga untuk finishing saya akan gosok dengan kertas pasir 2000 lah. Kereta ini dah guna 9 tahun, lebih kurang dalam 7 tahun macam itu baru perasan yang sini ada crack. Jadi kita try semen dulu menggunakan semen merah nih. Kita tengok berapa tahun dia boleh tahan. So kalau dia pecah balik, dia mesti akan pecah punya lah. Tidak pasti berapa tahun. Tapi sekiranya dia pecah balik, so kita kena cari satu bengkel yang betul-betul buat body untuk repair bahagian nih, supaya kita boleh semen dengan semen nipis. Ataupun saya akan guna semen type besi revolver yang orang selalu guna untuk main ash fender belakang. So semen itu dia lebih tahan lasak, dia tidak mudah pecah berbanding semen yang merah nih.
Untuk sementara nih saya semen menggunakan semen merah dan semennya agak tebal juga. Kita tengok dia tahan berapa lama. Yang bagian ini pun dah licin. Cuma sekarang nih ada bagian clear yang menggelepas, berarti permukaan nih. Bagian atas nih. Ini semua kena buang ya. Clear lama nih kena buang, memang banyak kerja juga lah, tapi nak buat macam mana. Terpaksa kena layan. Seperti bagian ini saya akan gosok balik. Ini saya dah buka ya bagian visor kiri kanan saya dah buka. Saya akan buang double tap yang lama nih nanti, dan getah ini semua saya akan buang. Saya akan buka seperti dot trim kena buka, getah-getah ini kena buka, lampu dan juga yang ini aksesori ini kita buang. Oh ya, dan getah yang bagian atas ini saya akan ganti baru sebab saya dah beli getah ini sebelah tuh 2 batang, beli dekat Shopee. Ini udah 70% proses gosok. Gasket bagian pintu belakangnya pun sama, perlu buka dan kita tarik. Gasket semua saya udah cabut. Dia punya barang-barang semua saya letak dalam nih. Dot trim, dia punya getah-getah dan getah tepi ini. Oke, yang original nih susah sedikit ya untuk kita buka, dia mudah patah klip nih. Tapi kalau orang nak ganti getah yang bagian atas ini, masa orang beli tuh dia akan datang sekali dengan klip lah, seperti getah nih mana. Oke, getah nih ini saya pernah ganti, dan ini bukan klip original, jadi senang kita cabut. Klip nih semua saya udah buka, cuma ada satu aja yang rosak. So yang sebelah nih ya emang susah sedikit lah, sebab dia masih getah original, klip original, dan kalau kita kepak sekalipun klipnya akan patah. Oke, bagian getah untuk cermin kecil ini kurang boleh balut lah, tapi tidak kemas lah ya, sebab bagian dalam ini nanti korang tidak dapat cat. Tapi badan ini boleh buka. Di sini ada dia punya ujung getah, orang selak getah nih, dan dalamnya ada satu skru kecil
Korang kena buka skru tuh. Dan sini ada lagi satu skru size 10, korang kena buka. Dan korang boleh keluarkan getah sekali dengan cermin kecil ini. Lepas korang udah buka skru atas dan satu bawah nih size 10, korang kena buka lagi satu bagian bawah nih size 10. Kemudian korang boleh keluarkan bracket nih lah. Bracket nih bawah ini ada satu skru. Setelah itu orang boleh cabut cerminnya. Tada. So, kalau orang ingin ganti gasket sekali terus pun boleh, satu kali jalan. Tapi yang saya punya ini masih cantik, dia punya gasket masih tidak leaking, jadi saya tidak akan ganti lah. Jadi tepi ini korang boleh cat lah. Yang sebelah ini pun sama, bracket tengah ini kena buka, jadi korang udah tak perlu balut-balut lah. Mungkin ada yang berpendapat alah lagi baik balut, tapi saya lebih selesa dengan kerja macam ni. Saya akan buka sekali. Cat kampung-kampung style. Ini saya dah start balut. Lepas saya dah balut ni saya akan basuh. Lepas saya boleh start spray cat lah. Saya akan undercoat dulu, spray color, lepas tu clear lah. Di bagian engine ni, dia punya engine bay saya belum cat lagi, sebab saya tak nak cat masa engine ni ada dekat sini. Sebab engine ni dia memang ada beberapa tempat yang leaking, bagian crankcase, gearbox dan juga kabel timing chain. Jadi saya akan cabut engine ni nanti, tapi bukan sekarang. So saya hanya akan cat body saja luar, dan masa saya angkat engine baru saya akan cat engine bay nih, bagian rongan engine ni lah. Sekarang nih biar kekal-kekal nih, biar buruk. Hanya perlu kabel cermin lah, saya akan kabel dengan paper dan saya akan mulap sembur dengan primer. Belakang ini dah balut, atas dah balut, sini pun dah balut. Saya akan cat side mirror nih, jadi ada benda yang kena balut sikit.
Oke, sekarang ini sudah selesai proses untuk primer. Ini adalah lapisan dasar. Jadi ini kita kena gosok lagi lah seperti permukaan nih yang ada bintik-bintik nih. Ini kita kena gosok dengan kertas pasir 2000, 1500 dan 2000 lah. Ini so dia ada bintik-bintik halus nih, ini kita kena gosok. Biasanya saya akan gosok dengan kertas pasir 1500 dan 2000 lah untuk buang permukaan yang kasar nih sebelum saya spray menggunakan color. Oke, dan setakat ini saja untuk video kali ini bro. Semoga video ini bermanfaat. Saya akan update nanti untuk lagi satu bagian bawah nih saya 10. Kemudian kurang boleh keluarkan bracket nih lah. Bracket nih bawah ini ada satu screw. Setelah itu orang boleh cabut cerminnya. So, kalau orang ingin ganti gasket sekali terus pun boleh, satu kali jalan. Tapi yang saya punya ini masih cantik, dia punya gasket masih tidak leaking, jadi saya tidak akan ganti lah. Hari ini saya akan undercoat bodi kereta nih. Saya udah balut habis, saya udah basuh. So cam ini saya buka saja bagi jemur matahari. Oke, hari ini saya akan menggunakan primer 2K primer 4:1. Saya akan bancu dalam nih. Bekas ini saya akan isi 4 kali primer yang ini. 4 dan 1 ini untuk Hadina, dan saya akan buat campuran dengan 2K Tina. Hari sebenarnya dan hujan, jadi saya kena cepat. Seperti biasa sebelum kita gunakan primer nih, kita kena bancuh dulu lah. Kita kena kacau, sorry. Saya akan gunakan bekas kecil ini sebagai penyukat, sebab dia punya formula saya tidak bawa, ada dekat bengkel Azameke. Oke, ini 1. Yang keempat. Oke, ini Tina. Dan yang ini adalah Hadina. Setelah itu kita kena kacau lah sehingga primer ini benar-benar larut dengan Tina dan juga Hadina. Oke, spray gun ini saya dah servis. Saya kena cepat sebab hari dan mendung. Ini dia punya penapis, pasang dia punya tank. So kita refill. Oke, cukup setakatnya dulu. Jadi sebelum saya undercoat, saya tiup dulu. Sekarang saya akan mulai untuk spray.
sekarang ni dah siap sembur primer. Oke, selepas kita sembur primer ni, ini adalah masa yang tepat untuk kita tengok bagian-bagian yang cacat lah, bagian-bagian yang calar. So untuk kita kena gosok dan kita kena semen balik calar-calar halus nih. Kalau orang boleh tengok, dia ada calar yang nih. Kita kena posing, kita kena gosok balik. So esok saya akan cek, saya akan double cek, saya akan tengok kesan-kesan calar, saya akan semen dan saya akan gosok balik sebelum saya akan spray color. Oke, fender ini dia ada lubang halus, jadi memang tidak sedap untuk dipandang mata lah. Haha. So kita buat semen, kita tutup balik lubang yang halus tuh, dan kita akan gosok sekali lagi, sama juga dengan yang tuh. Lepas gosok, kita udah boleh sembur color lah. Lepas color, kita akan buat clear. Oke, body dah undercoat, dah buat primer, sembur primer, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Lagi-lagi pintu belah nih, kalau korang boleh tengok, yang ini kena gosok balik lah, sebab dia ada timbul. Yang ini bagian ini. So inilah baiknya kita menggunakan primer, sebab bila kita dah sembur primer, kita boleh nampak kecacatan permukaan bodi kereta ini dengan jelas. Yang ini, cuma ada satu pintu nih ya, pintu belakang oke, dan juga yang sebelah sana. Oke, bonet dah gosok, saya gosok dengan kertas pasir 1000 dan saya akhiri dengan kertas pasir 2000, sebab permukaan primer ini dia tidak begitu kasar, jadi saya gosok dengan kertas pasir yang memang halus. Saya hanya buang bagian apa tuh, dia punya permukaan yang kasar. Sekarang dia punya permukaan ini dah licin, so bila dah kering saya akan spray menggunakan color lah. Di sini ada dia punya ujung getah, orang selak getah nih, dan dalamnya ada satu skru kecil, orang kena buka skru tuh. Nah sini ada lagi satu skru size 10, orang kena buka lagi satu bagian bawah nih size 10. Kemudian kurang boleh keluarkan bracket nih lah. Setelah itu orang boleh cabut cerminnya. Tada. So, kalau orang ingin ganti gasket sekali terus pun boleh, satu kali jalan. Regulator dan juga penapis air nih, ini memang sangat membantu lah masa buat kerja untuk pengecatan nih. Ini adalah air yang datang daripada kompresor, orang boleh tengok air nih. Jadi sekiranya saya tidak guna penapis nih,
ya air yang ada dekat dalam ini dia akan keluar sekali dengan semburan cat lah, dan akan merosakkan permukaan cat. Jadi ini memang bagus lah untuk kita gunakan untuk pengecatan. Dan regulator ini pula ini memang bagus untuk kontrol angin. Biasanya saya akan guna 0.4 ataupun 0.5 lah. Kalau clear saya akan guna 0.6 untuk deras ataupun kekuatan semburan angin lah, daripada kompresor dan yang akan masuk melalui regulator ini. So kita boleh kontrol tekanan angin ketika kita buat pengecatan. Ini dia punya adjuster. Kita boleh kontrol angin daripada adjuster ini lah. Kita boleh buka besar dan kita boleh slowkan angin. Kita basah, jadi saya jemur dulu. Oke, sekarang nih saya akan buat body lah. Saya akan tengok mana yang cacat, saya akan simen, saya akan gosok. Dan masih ada kesan-kesan kertas pasir yang kasar daripada body ini. Jadi sekarang nih saya akan gosok dulu. Gosok bagi hilang calar-calar yang ada dekat body. Dan kita touch up mana yang patut. So udah siap kita gosok semua, kita baru spray color lah. Lepas color, clear. Lepas color, pearl, dan juga clear yang terakhir. Masih banyak yang cacat, kesan calar, dan juga ada lubang-lubang kecil. Seperti bagian-bagian yang saya simen nih lah. Bonet belakang penada. Bagian ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita cek kesan-kesan calar dan juga lubang-lubang halus pada bodi kereta nih. Selepas kita primer, pas nih kita akan gosok balik. Lepas itu saya akan primer lagi sekali ya bagian ini yang kena semen nih. Kalau ikutkan saya dah nak spray color hari ini, tapi bila saya cek semua permukaan bodi kereta nih, saya dapati bagian pintu nih dia ada merekah sedikit dan dia ada bintik-bintik lah, dia macam bubble. Jadi bila saya tengok, jumpy punya jumpy, cek punya cek, saya dapati pintu yang belah kiri ini pernah orang simen sebelum nih. Dia pernah simen dan saya dah buka dia punya cat lama lah. Ini adalah cat original kilang yang dalam nih. Jadi sekarang nih bagian pintu nih dia dah cat 2 kali. Oke, ini adalah permukaan cat original. Kalau saya gosok lagi permukaan cat original nih, dia akan keluar besi lah. Seperti yang sebelah sini. Nah, ini dah keluar besi. Sebab ini adalah cat original dan ini adalah simen. So, kereta ini pernah accident dulu dan orang dah pernah simen dah permukaan nih. Yang warna kuning ini adalah simen. Jadi saya kikis balik, saya gosok balik permukaan ini sehingga bekas simen ini saya jumpa lah dia punya, maksudnya permukaan antara cat original kereta nih dan juga permukaan simen. Dia dah simen daripada sini, daripada atas nih. Ini besi. Jadi yang ini start di simen permukaan ini dan sampai sini. Yang ini adalah cat original kereta nih. Yang ini adalah simen. So dia pernah simen. Oke, ini adalah kawasan yang dia dah simen lah sampai bawah nih. Besar juga dia simen nih. Nah, permukaan nih. Yang dia dah simen, permukaan nih. Tepi nih, atas nih. Jadi saya buang balik cat lama tuh. Ini adalah cat-cat lama. Memang perit juga lah, memang payah juga lah. Saya gosok. Saya buang menggunakan scraper. Lepas itu saya buat dengan kertas pasir 180. Ini adalah kertas pasir 80. Jadi saya kikis balik, saya buang balik. So sekarang nih saya akan simen balik, saya akan lapis simen, saya akan gosok dan saya akan primer balik. Masa saya cek tadi, masa saya kaji tadi, tempat yang menggelopas tuh dia cuma ada pada bagian ini saja, bagian simen nih. So simen ini, lapisan simen ini saya akan buang. Saya sudah buang, saya sudah gosok, dan saya akan simen ulang lah. Saya akan simen nipis menggunakan simen merah dan barulah saya akan primer. Bagian ini dia oke, dia tidak akan timbul cat yang nih.
Jadi saya tidak perlu buang sampai bawah nih lah. Saya hanya buang yang pernah semennya saja. Jaga buang massa sedikit lah. Kalau ikutkan proses nih, saya sudah spray color hari ini. Dan cuaca pun oke, cantik. Tapi nak tanah kena layan juga lah. Permukaan lain oke, udah cun. Saya pun dah kikis menggunakan kertas pasir 2000. Tapi ya ini adalah dugaan. Lagi bagus kita jumpa masalah nih sebelum kita spray color. Sebab kalau kita dah siap spray semuanya, dah clear juga. Dan tiba-tiba kita perasan, alamak benda nih bagian nih dah ada menggelopas. So nak tanah kita akan buang juga cat yang dah siap tuh. Ini adalah sanding block. Pintu yang saya semen ini dah keras, dengan semen dah keras. Saya akan gosok dulu, saya akan potong menggunakan kertas pasir 400. Bila saya dah potong dia punya permukaan yang tajam nih, saya akan tengok kalau ada yang perlu saya semen, saya akan semen lagi sekali. Lepas itu saya akan potong lagi sekali dengan 400, 800, 1000, 1500 dan last sekali 2000 lah. Ini saya perlukan kain dan juga air. Saya akan pakai permukaan yang keras. Saya akan potong ini dulu. Lepas itu saya akan pakai yang ini lah. Ini saya sudah siap gosok. Permukaan yang macam ini mesti kena gosok dengan fofek lah. Sekiranya tidak, kita akan nampak hujung semen nih dengan semen lama nih. Yang ini adalah semen kuning dan yang ini adalah semen merah. Bagian permukaan ujung-ujung semen ini kita kena biar dia serata dengan semen yang lama nih, supaya masa kita sembur cat nanti dia punya hujung semen ini tidak akan nampak. Oke bro, saya udah bantu sedikit cat. Saya harap orang boleh dengar saya punya audio. Sekarang ini saya pakai emas untuk cat. Ini saya udah bantu 1:1. Contoh kita ambil dalam 100 ml untuk cat, dan kita perlu top up 100 ml juga untuk tuketin. Saya udah bantu, saya udah refill dalam gani, dan saya akan start pengecatan lah. Ini dia.
Oke, ini yang dah sembur pel. Orang boleh tengok nih. Ini yang masih belum sembur pel lah. Yang ini ada pel biru. Yang ini masih belum ada pel lah. Pel ini saya tidak bagi pekat sangat. Sebab kalau terlalu pekat, kalah yang asal ini dia akan lari. Sebagai contoh, kalau orang cat kalah orange dan orang sembur pel, tapi pel dia agak berlebihan, so orange itu dia akan jadi pink. So hanya perlu sembur sedikit saja, 1 layer 2 layer macam tu. Yang ini pun dah letak pel, dah sembur pel. Bonnet ini pun saya dah sembur pel biru. Ini adalah perbezaan cat yang dah clear dan yang belum clear. So ini masih belum clear, ini dah clear lah dengan bonnet tuh. So, untuk mendapatkan result yang 100% perfect itu tidak mungkinlah sekiranya kita cat dia dalam keadaan yang ruangan yang terbuka macam ni. So kalau nak betul-betul perfect kan masuk dalam oven lah, barulah tidak gangguan seperti angin, serangga dan juga habuk, debu-debu melayang di tengah-tengah kota. Ini pun dah clear, tapi memang ada cacat sedikit lah, seperti dia punya bintik-bintik nih, orang boleh tengok ni kesan habuk, dan juga ada serangga. Mana serangga tadi? Serangga kerengge itu dia nih, kilau. Ini anak semut, tapi saya akan perbaiki menggunakan polish lah. Saya akan potong clear nih dan saya akan polish, so dia akan nampak oke sikit lah berbanding yang sekarang nih. Sekarang ini pun oke, cuma dia ada bintik-bintik halus. Nih semut, anak semut. Ini pendah yang saya sudah clear. Awal pagi lagi main clear, bye. Ini yang masih belum sembur pel lah. Yang ini ada pel biru, yang ini masih belum ada pel lah.
Ini udah siap spray 1 layer semalam. Dan tadi saya baru gosok menggunakan kertas pasir 2000 sebab dia kasar sedikit. Dan saya akan lapis lagi 1 layer. Oh, lepas 1 layer tuh saya akan semur pel dan clear. Insyaallah hari ini kalau cuaca maintain macam ni cerah, kereta ini boleh siap lah, insyaallah. Oke, baik, ini dah 2 layer. Udah 70% nak siap. Tinggal pel dengan clear. Oke, sekarang nih spray color pel. Ini adalah pel. Sekarang ini udah spray pel. Kalau orang boleh tengok cahaya nih, ini dapel biru, tapi saya tidak bagi tebal sangat. Saya cuma spray 2 kali lalu saja dengan kelajuan yang maksimal. Sebab kalau kita lambat, pelnya akan tebal. Jadi dia punya kalahnya akan lari lah. Lepas ini saya akan spray clear. Oke, saya dah sembur clear 1 layer. Dan yang nangis itu biasalah. So itu kita perbaiki dengan polish. Ini dah clear. Saya tunggu dalam 15 menit. Lepas itu saya akan sembur lagi untuk 1 layer untuk lapisan kedua. Pel biru gengku. Kereta dah siap brohq, kereta dah siap cat. Kita buat clear semalam. Bumbung ni dia ada rosak sedikit dia punya cat. Jadi saya kikis dengan kertas pasir 800, 1500, 2000. Lepas itu saya spray lagi sekali. Untuk clear, jadi dah siap lah. Tengah hari boleh pasang-pasang dia punya aksesori. Aksesoris saya dah pasang. Hanya tinggal 1 pintu saja yang masih belum saya pasang. Cermin ini saya dah pasang, bracket tengah. Dot trim saya dah pasang. Yang sebelah pun sama. Yang ini saya masih belum pasang. Handle dan juga dia punya dot trim. Dan side mirror. Bonet depan dah pasang. Sekarang tengah pasang-pasang dia punya komponen. Lepas saya akan polish lah. Yang ini saya baru cat, saya baru sembur clear. Ini saya cat hitam mix pel. Sekarang saya tengah potong clear. Saya menggunakan G3 plus 400.
kurang boleh tengok permukaan yang saya dah polish nih. Oke, bahagian ini masih belum polish. Sebelum sampai sini ini masih kulit limau. Dan yang saya dah polish bagian atas nih. Nih. Kena potong sedikit lagi. Kita tengok yang bagian depan. Bagian depan saya dah potong. Oke, bagian nih. Oke, ini dah licin. Tuh dia. Tapi saya masih belum guna finishing nih. Bagian ini pun saya dah potong. Ini dah bukan kulit limau lagi. Ini dah licin. Yang sini saya dah potong sekali. Nanti saya akan potong lagi lah. Dia masih ada sedikit lagi kulit limau. Halo bro, hari ini sambung polish. Ini adalah lapisan clear yang saya dah mati kan. Saya gosok dengan kertas pasir 800, 1200, 1500 dan 2000. Sekarang saya akan polish G3. Oke, ini yang saya dah polish fender nih. Kurang boleh tengok perbezaannya. Ini baru satu kali. Permukaan ini yang dah polish. Ini memang licin. Dan ini yang belum polish. Kurang tengok nih. Ini memang kulit limau bro Q. Kulit limau kasturi. Ini yang dah polish, licin kan. Kulit limau. Sekarang nih saya tengah polish menggunakan finishing nih, dan juga bulu kambing. Tidak tahu nih bulu apa nih, tapi rasanya macam bulu kambing. Oke, kita tengok dia punya result. Oke, kurang boleh nampak nih permukaan nih. Oke, ini yang saya dah potong tadi menggunakan compound G3. Saya potong clear, dan yang ini dah buat finishing. Kurang boleh tengok permukaan nih. Tadi saya dah tap sini saya dah polish menggunakan finishing yang nih dengan bulu kambing. Masa potong tadi saya gunakan jean, sekarang finishing nih saya gunakan yang bulu kambing nih lah. Orang boleh tengok permukaan ini dah macam cermin bro Q. Ini dah berkilat, dan yang ini masih belum buat finishing lagi. Sekejap lagi saya akan polish, dan kita tengok resultnya macam mana. Dia boleh sama tak yang permukaan ini dengan yang ini. Masih abu-abu lagi. Yang ini dah macam cermin. Saya dah palit sedikit.
Oke, kita tengok. Oke, ini dah polish. Saya dah polish menggunakan finishing nih. Dan sekarang nih permukaan fender dengan yang body ini dia dah serata bro Q. Ini dah macam cermin. Tadi ini masih kabur lagi, masih abu-abu. Dia bukan macam cermin yang ini dah kilat. Sekarang dia dah serata. Ada sedikit lagi lah. Saya akan polish lagi sekali. Oke, tuh dia udah macam cermin bro Q. Udah polish satu body. Bombong masih belum saya polish. Kena berkilat. Boleh nampak saya dekat dalam. Peace yo. Kalau dia tengah panas lagi lah berkilat. Sebab ini bawa kemah. Halo bro Q, hari ini repair bumper. Bumper ini pecah. Jadi bumper yang ini sebenarnya ini bukan original. Dia tidak begitu mahal sangat juga lah. Dalam pasaran dalam mungkin 100 lebih atau 100 ke bawah dia punya harga. Tapi saya datanya dekat pekan Ranau, katanya bumper ini nak kena order dulu, so dalam seminggu baru sampai. Bapak dia seminggu. Oke. Jadi saya repair saja bumper nih, malas order tunggu repair saja. Saya guna alat nih, alat di dekat Shopee, harga di dalam bawah 100 lah. Dan juga dia punya peluru berbagai size. Jadi saya akan guna peluru yang ini. Dia punya dawa ini dawa yang paling halus. Yang agak besar sedikit. Ini saya sudah pasang. Saya akan panaskan. Dan saya akan jahit yang pecahnya. Sekejap dia jadi merah. Terus tuh kita akan jahit. Oke. Kita pasang lagi. Dan ini sekejap jadi merah. Nah tuh dia udah merah. Kita biarkan sekejap. Itu plastik tuh keras. Kita tarik. Benda ini kurang boleh jahit daripada dalam, tapi bagian dalam kalau jahit daripada dalam agak susah sedikit sebab sini permukaan yang melengkung. Jadi susah sedikit. Benda ini saya akan potong balik dan saya akan simen, baru saya akan gosok bumper nih. Benda beli repair buat apa beli baru bro Q. Saya akan jahit lagi bagian ini dan sampai sinilah. Saya skip video lo. Ini yang saya ada welding. Plastik welding torch ini memang bagus lah untuk repair bumper yang pecah.
plastik-plastik yang pecah. Nanti ini saya akan grinder dan saya akan semen, saya akan gosok, baru kita undercoat, kita buat primer plastik dan kita akan spray color. Untuk lebih tahan bagian dalam ini kita akan letak fiber, tapi saya rasa ini dah cukup tahan, jadi saya tidak perlu tampal fiber bagian dalam. Ini yang saya dah solder bagian ini. Sekarang ini dah masuk part semen, saya akan semen dan saya akan gosok. Sekarang udah keras brohq, ini tidak akan pecah lagi kecuali dia langgar barang. Kalau dia saja pecah, memang benda ini tidak akan pecah. Ini saya udah semen, besok pagi saya akan gosok. Bagi dia licin, so saya boleh primer. Ini dia punya bumper belakang ini pun pecah. Ini saya dah buat, so ini kena gosok sedikit lah. Bumper ini saya dah semen, cuma masih ada calar sedikit lah. Tapi saya akan undercoat terus, saya akan undercoat, baru saya akan tampal semen balik. Masih ada lubang lagi. Bumper ini saya dah sembor color. Yang pecah hari itu di bagian ini. Sekarang saya tidak nampak lah, sebab semalam saya dah semalam saya dah semen, saya gosok, saya undercoat, terus hari ini saya sembor color. Masa undercoat tuh saya tidak record sebab saya sembor waktu malam, jadi tidak begitu nampak. Ini baru satu layer, kena sembur lagi satu layer. Saya baru sembur tadi, jadi saya tunggu dalam 15 menit, saya akan sembur lagi sekali. Bumper belakang saya dah pasang, saya baru pasang. Tinggal depan saya belum saya pasang. Spotter pun saya akan cat nanti. Yang depan saya masih belum pasang lagi di bumper. Bumper ini dah siap, saya dah clear. Saya dah siap clear pagi tadi. Saya jemur dan sekarang udah kering, boleh pasang. Ini yang bekas pecah, bagian ini bekas pecah. Saya akan pasang, baru saya akan polish dengan body ini lah. Bumper belakang sekali. Bumper belakang pun saya udah pasang. Siap gengku, tinggal lampu nih mau kena beli sama cat spot rim aja. Pagi morning brohq, Myvi ini udah siap. Cuma dia punya fog lamp bagian bawah nih sebelah kiri, dia punya bracket patah, jadi saya kena beli fog lamp sebelah kiri lah. Saya udah siap polish pun kereta ini semalam. Ya, ini saya belum repair. Pintu blood driver masih belum boleh
dibuka, dan juga skirt tuh, sebab saya siapkan maybe ini dulu. Sekarang maybe ini udah siap, saya udah siap polish sekali, jadi tinggal rim saja, saya akan cat nanti, dan barulah saya buat suaranya lah. Tapi sebelum tuh ya macam biasa rutin harian, sebelah pagi bagikan makan. Tuh dia datang. Tuh ada satu ekor ikan keli. Sebenarnya kolam ini bukan untuk ikan keli. Tempo hari saya lepaskan, mungkin kamu ada nampak video tuh. Kita tengok dulu kolam ikan keli. Oke, hari itu saya ada lepas 300 lebih ekor anak ikan keli dalam kolam ini. Masa tuh dia punya bobflow tuh tinggi sedikit, dan air daripada kolam ini disalurkan ke melalui pipe nih lah, pipe bawah nih. Air kolam ini dia naik hampir ke pipe bobflow nih daripada kolam nih. Jadi ada 8 ekor anak ikan keli yang pindah ke kolam atas ini melalui pipe nih lah. Jadi sekarang dia ada besar-besar dekat sini. Ada 8 ekor geng, tapi bila dia semakin membesar, risau juga lah dia akan makan anak ikan nih. Sini pun ada beberapa ekor ikan koi, dalam 5 ekor kah saya lepas hari itu, tempoh hari tuh. Sudah besar geng, ada 5 ekor yang saya lepas dalam kolam nih, dan sehat-sehat bola kak. Tapi nanti bila anak ikan kali ini makin membesar, saya akan alihkan ikan koi ini lah. Pagi ini macam kurang lapar ya ikan nih. Adalah seekor 2. Oi bangun. Oi bangun. Baru nak meriah. Baru bangun apa ikan ini? Dalam kolam ini ada 8 ekor ikan keli yang memang size dia besar gila lah. Besar dia lebih kurang botol nih. Saya coba tangkap. Oh besar nih. Oke, masuk. Tuh dia. Berat gila siat. Berat geng. Wow. Tuh dia. Dia punya size besar geng. Size dia lebih besar daripada botol biskuit nih. Besar. Steady geng, steady. Oke, bye. Macam inilah bersihkan kolam awal pagi kan, sebelum repair kereta. Ada juga kereta-kereta yang saya repair. Ini saya polish 2 kali. Saya potong clear, lepas tu saya buat finishing. Sebab ya saya cat dalam tempat yang terbuka, saya cat dekat sana. Saya cuma pakai cam saja, jadi dia punya permukaan clear tuh agak merunsingkan sedikit, tapi saya udah buat polish lah.
hanya tinggal dia punya lampu nih ya. Saya akan smokekan sedikit. Yang depan saya dah buat smoke sedikit. Sebenarnya lampu nih dah kuning sebelum nih, lampu depan nih, dan dia punya merekah pun agak teruk juga lah. Lampu ini dah pecah, sebab itulah saya buat smoke sedikit. Kalau saya clear saja bagi dia cerah balik, yang bagian merekah bagian dalam nih dia akan nampak lah. Jadi saya smokekan sedikit supaya dia punya merekah itu tidak begitu nampak. Sama yang sebelah nih udah settle. Ada sedikit lagi lah yang saya perlu perbaiki, tapi buat masa nih biarlah macam nih. Lagipun kereta sendiri. Oke, perbezaan cat Iswara dengan yang Myvi ini, dia punya kode hampir sama, tapi di lain brand. Ini adalah brand Aika, yang ini Bogat tidak salah saya. Kalau kita tengok dengan mata kasar, dia lebih kurang sama. Cuma kalau ambil cat yang ini, semburkan sedikit ke Iswara nih, dia memang lari lah, lari mungkin 80% macam tuh. Tapi dua-dua kereta ni ada guna pel. Yang ni mix dengan pel, yang ni pun sama. Turbo bunda dah settle, hanya tinggal rim dan lampu side mirror ni saya akan smokekan sedikit. Dan yang bagian belakang ni, di belakang ni saya akan smokekan sedikit lagi. Tapi bukan untuk video kali ini, sebab saya akan settlekan Iswara saya ini dulu. Semoga video ini bermanfaat brohq. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe bagi orang yang belum subscribe. Kalau orang nak buat lampu ataupun touch up cat spot rim, boleh roja-roja. Tak ada hal punya brohq. Boleh atur punya brohq. Oke, setakat itu untuk video kali ini. Jangan lupa share. Kita share benda baik, kita kongsi ilmu bersama. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang brohq. Jaga diri dan jaga-jaga.